Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur senantiasa atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali melanjutkan kajian kita yang hari ini sampai ke pelajaran 12. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah tuntas untuk membahas makna dari doa yang ada pada pelajaran yang ke-12 ini. Yang kami ingat terakhir kali adalah meminta ibu-ibu untuk menyiapkan pemahaman pribadi terkait dengan kandungan makna dari teks pokok yang ada pada pelajaran ke-12. Hari ini kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Judul pelajaran kita yang ke-12 adalah apa judulnya? Nat'u ba'da sholat. Ya, baik. Apa maknanya? Doa sesudah sholat. Doa sesudah sholat. Bisa diinformasikan siapa yang berdoa atau tidak ada informasi tentang siapa yang berdoa? Kami. Kami. Baik. Jadi maknanya apa? Kami berdoa. Doa kami setelah sholat. Iya, baik. Dari mana dipahami kaminya? Nun di depan. Ada nun. Berarti itu bentuk berapa? Bentuk 2. Iya. Berarti ada makna apa di bentuk 2? Sedang atau akan. Selain sedang dan akan? Senantiasa. Selain itu Selalu. apa lagi? Senantiasa biasa. Ya, baik. Dari sekian alternatif yang ada, kira-kira yang cocok satu untuk kita pilih di sini adalah kami senantiasa berdoa setelah sholat. baik. Atau yang lain bisa juga kami biasa berdoa setelah sholat. Karena memang itu sebuah kebiasaan, tetapi tidak setiap waktu kita melakukan karena ada kondisi tertentu, ada saat-saat tertentu, selesai sholat langsung melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Jadi yang dirasa lebih cocok adalah kami biasa berdoa setelah sholat. Kalau senantiasa nggak beda ya Pak Guru? Senantiasa itu bahasa lainnya itu selalu. Selalu itu artinya tidak pernah ditinggalkan. Oh. Iya, baik. Kita mulai dari kalimat pertama ya. Kalimat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah. Tuhan. Segala puji bagi Allah seluruh alam. Semesta alam. Rob apa Rob? Apa maknanya Rob? Tuhan. Jadi maknanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada makna segalanya? Rabbi alam. Iya, baik. Alam. Memang karena sudah terbiasa pakai segala, tapi akan sangat penting kalau ibu-ibu nanti entah kapan itu punya pemahaman mengapa ada segalanya. Alhamdulillah itu bentuk berapa? Bentuk 4.
Kalau itu bentuk 4, apa cirinya itu bentuk 4? Oh, bentuk 3, Pak Guru. Baik. Kalau itu bentuk 3, maka maknanya adalah kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Jadi segala puji, pujian bagi Allah, segala puji, atau pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya, baik. Pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, sedikit dari mana dipahami semestanya? Alamin itu semesta. Alam itu udah apa? Ya, nun karena sambungannya. Dari mana dipahami semestanya? Semesta tuh ini kan untuk 3 ya. Jamak, Pak, kan ada iya, ya. Baik. Karena al-alamin hadir dalam bentuk jamak sehingga kita bisa memahami semestanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Apa yang dipahami? Keberkahan dan keselamatan atas Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang lain dipersilahkan untuk berpartisipasi karena ini adalah untuk kita semua. Sehingga nanti kita bisa saling mengisi kalau ada yang kosong, saling menguatkan kalau sudah dimiliki, saling meneguhkan kalau kemudian ada yang masih lemah. Semoga keberkahan nomor 2 dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad. Iya, baik. Dari mana dipahami ada semoganya? Keberkahan dan keselamatan. Ada yang punya pemahaman muncul makna semoga dari mana? Karena doa. Iya, oke, bagus ya. Karena itu konteksnya doa, jadi kita bisa tambahkan semoga. Apa maksudnya keberkahan atas? Bisa dipahami maksud dari keberkahan atas atau keselamatan atas? Nabi Muhammad. Apa maksudnya ketika kita mengatakan semoga keberkahan atas? Atau ketika kita mengatakan semoga keselamatan atas? Apa ibu-ibu tidak merasa ada sesuatu yang nggak langsung dipahami ketika kita mengatakan atas? Bagi, Pak. Bagi, jadi bagaimana maknanya? Semoga keberkahan bagi Muhammad. Keberkahan dan keselamatan bagi Sayyidina Muhammad. Junjungan Nabi Muhammad. Ada naknya, bagaimana jadinya? Junjungan kami. Ya, baik. Semoga keberkahan dan keselamatan bagi junjungan kami Nabi Muhammad. Ya, oke, bagus. Berikutnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seluruh keluarga itu ya. Dan salam serta seluruh keluarga beliau dan sahabatnya. Semua itu. Ya, dari mana beliaunya? Beliau. Iya. Beliau wasobihi. Alihi. Dari mana beliaunya? Alihi di alihi. Alihi ada berapa kata? Alihi. I-nya ada 2. Dari 2 kata tersebut mana yang bermakna atau mana yang dipahami dengan beliau? I-nya. Iya, dengan ya dari I-nya ya, dari I-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Baris pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Apa yang sudah dipahami dari situ?
Ya Allah, sesungguhnya kami kepada Engkau keselamatan dalam agama dan Iya, bagus. Yang keselamatan. Mana yang bermakna keselamatan? Selamatan. Iya, baik. Dari mana? Apa landasan ilmunya sehingga selamatan dipahami dalam arti keselamatan? Biar enak aja. Biar enak aja. Baik, yang lain. Apa ada ilmu yang bisa membantu kita? Bentuk tiga, Pak. Iya, baik. Ada tak marbutoh. Itu adalah bentuk tiga, salamatan, sehingga cocok untuk dipahami dalam arti keselamatan. Ya, keselamatan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wa'afiatan fil jasad. Jasmani. Kesehatan jasad. Sehat di dalam tubuh. Dan jasmani wa'afiatan. Jasad. Dan jasmani. Jayidatan. Pertama. Ini coba di-recall, diundang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Wa'afiatan fil jasad. Kesehatan dan jasmani. Kesehatan jasmani dalam jasmani. Kesehatan jasmani. Oke, berikutnya. Waziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu. Tambah ilmu. Ada dua ya, terdengar ada tambah ilmu, ada pertambahan ilmu. tambah ilmu pengetahuan. Tambah ilmu. Ilmu yang bertambah, ilmu bertambah. Baik, ada tambah lagi, ilmu yang bertambah. Ada lagi yang lain? Pengetahuan yang bertambah. Pengetahuan yang bertambah, ya baik. Kata lagi yang lain? Tambah ilmu. Tambahan ilmu. Penambahan ilmu, baik. Sudah itu ya. Coba mari kita lihat. Ziyadatan bentuk berapa? Bentuk tiga. Kalau dia bentuk tiga, kira-kira dari makna-makna yang tadi sudah diajukan, mana yang selaras dengan bentuk kata tersebut? Penambahan ilmu. Iya, penambahan ilmu. Berikutnya, wa barakatan fir rizqi. Tambah rezeki. Rezeki yang berkah. Oke, bagus. Dari mana dipahami ada arti yang? Keberkahan rezeki. Yang memakai yang dari mana dipahami ada makna yang? Enaknya aja. Oh, enaknya aja, baik. Coba kita selaraskan dengan ilmu yang kita miliki. Apakah di situ ada bentuk 4? Di dalam ungkapan wa barakatan fir rizqi. Apa di situ ada bentuk 4? Barokat bentuk 3. Tidak ya, tidak ada bentuk 4 yang kita pahami di situ sehingga kita bisa menunda rasa enak pakai yang. Ya, kita bisa tunda dulu ya karena ilmunya belum mendukung untuk dipahami dalam arti demikian ya. Berarti apa makna wa barakatan fir rizqi? Keberkahan dalam rezeki. Iya, baik, keberkahan dalam rezeki. Kita lanjutkan berikutnya. Wa taubatan qoblal maut. Sebelum mati. Sebelum mati. Sebelum mati. Tobatlah sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut. Sebelum mati. Terimalah tobatku sebelum mati. Iya, bagus. Dari mana terimalah dan dari mana ku-nya?
berat obatan. Dari mana terimalah dan dari mana ku-nya? Ku, tobatku. Ya. Dari mana ku-nya? Ada. Ya, kalau tidak ada, ditunda dulu ya penggunaannya. Ditunda dulu karena nanti bisa jadi hutang kalau belum ada modalnya di APBN lalu dipakai nanti hutangnya bertambah itu karena minjem. Kalau terimalah terimalahnya dari mana terimalahnya? Ada. Ya, kalau begitu sama dengan tadi tidak menambah beban APBN dengan menggunakan sesuatu yang belum kita miliki. Baik, coba pakai yang dalam negeri dulu yang ada. Wa taubatan qoblal maut. Dan taubat sebelum mati. Iya, bagus. Mana yang bermakna mati? maut. Iya, itu bentuk berapa? Antara bentuk 3 dan 4 karena ada al. Ya, segera diputuskan karena kita ini mau melantik segera apakah yang akan terpilih jadi presiden bentuk adalah 3. bentuk 3 ataukah bentuk 4? Bentuk 3. Bentuk 3. Al-maut bentuk 3. Ada alnya. Ada sukun di tengah. Jadi al-maut bentuk berapa? 3. Bentuk 3. Kalau begitu apa maknanya al-maut? Kematian. Kematian. Baik. Seperti tadi ada salamatan keselamatan. Afiatan kesehatan. Ziyadatan penambahan. Barokatan keberkahan. Taubatan taubat. Al-maut kematian. Jadi wa taubatan qoblal maut maknanya Sebelum kematian. Ya. kalau taubatan kira-kira bentuk berapa? Bentuk 3 juga. Bentuk 3 juga. Jadi apa maknanya wa taubatan? Taubatan sebelum kematian. Supaya berasa bahwa itu bentuk 3. Ketaubatan. Kalau bentuk 3 kan itu ini ya kata kerja yang dibendakan. Kalau sebagai kata kerja artinya apa? Kalau kita maknai sebagai ada cirinya ada ciri kata kerja di taubat. Kata bahasa Indonesia ya taubat ya. Ya, Kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan awalan apa? Bertobat. Bertaubat. Ya, baik. Kata kerja berarti taubatan itu maknanya bertaubat. Kalau sebagai kata benda? Pertaubatan. Ya, pertaubatan sebelum kematian. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Warahmatan indal maut. keberkahan sebelum kematian. Warahmatan indal maut. Diberi rahmatan sebelum meninggal. Dan ketika kematian. Warahmatan indal maut. Rahmat sebelum kematian. Mana yang bermakna sebelum? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan dipakai dulu. Nanti membengkak orangnya. Ketika mati, ketika maut. Indahnya Pak, warahmatan di sisi Allah, di sisi bagian. saat kematian. Warahmatan indal maut. Dirahmati saat Ini kematian. yang Warahmatan indal maut. Bukan indalnya Pak. matanya Bu Tati, indah apa Bu Tati? Rahmatilah aku sebelum mati, indal maut.
Warahmatan Indah apa Bu Tati? Indah? sebelum. Kalau qobla? Sebelum juga. Ya, Ibu mendua itu nanti bingung bagi-baginya. Fokus aja satu, Bu. Kalau qobla sebelum ya. Kalau indah apa? Saat. Di sisi Allah. Saat ketika. Ya, bagaimana jadinya? Warahmatan indal maut. Dirahmati saat Baik. kematian. Mohon ampun. Rahmat kalau bahasa Indonesianya asli bagaimana? Berkah. Yang. Berkah. Sayang. Ini dulu di pelajaran kedua kita, pelajaran kedua, buku 1 nih. Ada yang ingat apa? Rahmah? Sayang. Sayang. Kalau enggak rahmat. Rahmah apa dulu di buku 1? Kasih sayang di sisi Allah. Kasih sebelum sayang. Baik. Kasih sayang. Indah apa indah? Di sisi. Saat ketika. Di sisi, saat, ketika. Coba kita pakai tiga-tiganya. Ya, kita pakai tiga-tiganya, mana yang lebih enak. Kasih sayang di sisi kematian, kasih sayang ketika kematian, kasih sayang saat kematian. Kasih sayang saat Ketika. Ya, baik. Ini kelihatannya perasaan kita berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang lembut, ada yang panjang, ada yang tipis. Itu silakan dipilih mana yang paling enak dalam perasaannya. Wa magfiratan ba'dal maut. Ampunan. Sudah. Rahmati. Ingat Ampunan. tadi al-maut bentuk berapa? Untuk 3. tiga. Jadi maknanya bagaimana? Kematian. Sehingga wa Ampunan magfiratan ba'dal maut bermakna Ampunan setelah ampunan kematian. setelah kematian. iya, baik. Jadi ibu-ibu itu semua bukan bukan meminta untuk diterima. Tetapi kita justru minta untuk diberi. Jadi posisinya kita belum punya. Posisinya kita belum punya, sehingga kita minta untuk diberi, bukan minta untuk diterima. Jadi apa yang kita minta? Yang pertama kita minta keselamatan, kedua kesehatan, yang ketiga penambahan, yang empat keberkahan, yang kelima perdaupatan, yang keenam kasih sayang, yang ketujuh ampunan. Itu yang kita minta. Minta secara halus. Dengan cara apa? Dengan cara nas'aluka. Kami bertanya kepada engkau. Makna dasarnya seperti itu. Kemudian ini dipahami, bertanya ini bukan seperti tanya jawab di dalam wawancara atau ujian, melainkan pertanyaan yang mengarah kepada Permohonan ya. Ya, kita memohon. Ya, karena itu. Nah, itu jadi karena itu tadi seperti yang ada teman-teman yang mengatakan terimalah taubatku, itu menjadi pertanyaan. Itu kan beda ceritanya. Kalau terimalah itu dalam pemahaman nalar kita sudah punya lalu kita serahkan. Terimalah lamaran kami ini gitu. Kira-kira begitu. Kita sudah punya lamaran lalu kita datang untuk melamar. Kalau ini diposisikan kita belum punya lalu memohon supaya diberi oleh Allah. Gitu. Allah. Baik. Walaupun ini sudah kita bahas, jika ada pertanyaan sebelum lanjut berikutnya, dipersilahkan. Ibu-ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Apa maknanya? Allah Alhamdulillah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami. Dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa
dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Iya, jadi ada orang tua asli dan ada orang tua angkat. Sehingga kedua orang tua juga dimintakan ampunannya oleh Bu Mimi. Kedua orang tua, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung, gitu ya. Orang tua kami ya, Pak? Maksudnya kalau maksudnya ibu bapak dalam bahasa Indonesia itu orang tua. Orang tua. Ya, tapi itu bukan bukan minuman yang memabukkan orang tua, bukan. Kalau maksudnya ayah dan ibu itu, kalau maksudnya ayah dan ibu orang Indonesia menyebutnya orang tua. Ortu. Ortu, ya, ortu itu maksudnya ayah dan ibu. Ortu itu bukan ayah doang, bukan ibu doang. Sehingga ketika kita mengatakan ortu saya misalnya, ortu saya dari Lombok, ya itu artinya bukan ibu saya saja, bukan bapak saya saja. Kalau ada orang bertanya, ortunya dari mana, Mas? Gitu. Ortunya dari mana, Mas? Gitu. Maka jawabannya seumpama berasal dari daerah yang berbeda, maka jawabannya ibu saya dari Jawa aslinya. Tapi kalau bapak saya dari Sumatera, Puja Kusuma saya. Putra Jawa keturunan Sumatera. Kelahiran Putra Jawa, kelahiran Sumatera Utara. Puja Kusuma. Begitu ya. Allahumma, apa maknanya? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan sayangilah sebagaimana dia mendidik mereka. Sayangilah sebagaimana mereka memelihara kami. Iya, baik. Masih ingat tarbiyah? Iya. Fakultas apa itu? Apakah fakultas pemeliharaan? Pendidikan. Ya, biasanya kita menggunakan kata pemeliharaan itu, kalau pertanyaannya begini ya, ibu-ibu nih, misalnya kalau ada yang nanya nih, ibu melihara apa aja di rumah? Kira-kira jawabannya apa? Saya melihara anak, saya melihara istri. Mendidik. Ada begitu? Saya nggak tahu nih kebiasaannya. Kalau ada yang nanya, Bu, di rumah ada peliharaan nggak, Bu? Kira-kira jawabannya apa? Ada kucing. Ada kucing. Ada kucing. Ada kucing. Jadi kita seperti anak kucing, dipelihara. Sebagaimana mereka mendidik kami. Iya, baik. Cuman kalau dibilang, tolong dong Bu, kucingnya dididik dengan baik, kan nggak cocok ya kalau kucingnya dididik dengan baik gitu. Tapi kalau kucingnya dipelihara dengan baik, Bu, kucingnya dipelihara dengan baik ya Bu, jangan keliaran ke rumah tetangga, pipis sembarang tempat, cocok dalam bahasa Indonesia. Diajarin. Iya, diajarin. Gitu ya. Tetapi kalau anaknya anak tuh dipelihara gitu ya. Baik ya. Coba apa jadinya? Sayangilah orang tua kami sebagaimana sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami. Iya, sewaktu kecil. Mana yang bermakna mendidik? Untuk berapa itu? Bayar.
Berarti ada makna mendidik. apa? Ya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami sewaktu kecil. Oke, baik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa maknanya? Sesungguhnya kami berlindung padamu dari manfaat, Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dari yang tidak khusyuk. Iya, bagus. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Iya, bagus. Nah, kalau tadi kita minta untuk diberi, lalu kita minta untuk diampuni, sekarang kita minta untuk dilindungi. Ya, kita minta untuk dilindungi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, palingkan kami, hati kami. Balikkan hati kami. Allah, jangan engkau membalikkan kami setelah balikan hati kami setelah kami engkau beri petunjuk. Iya. Pakai subjek dulu. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Iya, baik. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kami dari sisimu rahmat. Coba pakai subjek, predikat, objek, keterangan, Bu Mimi. Berikanlah kepada kami dari sisi kami rahmat dari sisimu. Apa jadinya? Subjek, predikat, objek, keterangan. Berilah rahmat pada kami. Berilah rahmat kami, objek dulu. Berilah kami rahmat dari sisimu. Iya, baik. Berilah kami rahmat dari sisimu. Walaupun di situ ladungka dulu, baru rahmah. Nah, sehingga kita mengerti ya, bukan hanya sekedar memindahkan arti. Mengerti bukan hanya memindahkan arti. Innaka antal wahhab. Pemberi. Sesungguhnya engkau maha pemberi Allah. Yang memberi rahmat, maha pemberi, maha pemurah. Sesungguhnya engkau maha pemurah. Maha pemberi. Innaka apa maknanya? Innaka sesungguhnya engkau. Ya. Dari mana engkaunya? Anta apa maknanya? Anta kamu.
Kamu dengan engkau sama tidak? Sama. Ya, baik. Siapa yang ingat kalau ada pengulangan melahirkan makna apa? Lah. Penegasan. Jadi apa maknanya innaka antal wahhab? Engkau benar-benar engkau lah. Benar-benar maha pemberi, maha pemurah. Iya, baik. Gitu ya, ada lahnya, ada benar-benarnya. Berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan. kami berilah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Tuhan kami Ya Tuhan kami berilah kebaikan. Ya, ibu-ibu dipersiapkan dulu tetap dengan menjaga subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang sudah siap, silakan diaktifkan mikrofonnya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Hah? Apa? Silakan yang sudah ketemu subjek, predikat, objek, keterangan, aktifkan mikrofon lalu berbagi dengan sesama. Belum ada yang terdengar? Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bu Hartati, kita baru sampai Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, Pak. Sudah itu subjek, predikat, objek, keterangannya? Keterangannya kebaikan. Objeknya apa? Berikanlah, ya Allah, berikanlah, ya Tuhan kami ya Tuhan kami. Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan. Sudah, Pak. Keterangannya apa? Maksudnya keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, bisa keterangan cara, bisa keterangan alat, bisa keterangan kondisi. Ya kondisi. Kita kan sedang meminta, Pak. Iya, keterangannya yang mana itu, Ibu? Ya Allah, berikanlah kebaikan. Keterangannya mana? Berilah kami kebaikan. Keterangannya mana? Kebaikan. Itu keterangan apa itu? Keterangan tempat, apa keterangan waktu? Allah, berikanlah kami ya saat kita berdoa, Pak. Ini bukan pelajaran agama Islam. Ini pelajaran bahasa ini.
Pelajaran bahasa. Jadi jawabannya berdasarkan kajian bahasa. Berdasarkan apa yang ada di dalam teks tersebut. Berdasarkan apa yang tertulis. Terima kasih. Sudah. Yang lain silakan. Kita sudah mendengar pendapat dari Bu Tati. Silakan yang lain yang ingin berpendapat, turut serta berpendapat, diaktifkan mikrofonnya. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Firianti. Saya baca dulu kalimatnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati cukup hasanah. Sampai di situ. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, bagus. Yang lain silakan. Tadi silakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah di dunia kebaikan. Itu di dunia itu apanya, Bu Eti? Di dunia. Apanya di dunia? Itu subjeknya, apa predikatnya, apa objeknya, apa keterangannya? Keterangan tempat. Kalau keterangan itu ada di bagian akhir apa di bagian tengah biasanya? Bagaimana jadinya kalau begitu? Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia. Siapa yang minta diberikan? Kita manusia. Ya, bagaimana jadinya? Ya Tuhan kami, berikanlah ya Tuhan, kami berikanlah kami kebaikan di dunia. Iya, baik. Berikutnya ya, tadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Waqina adzabannar. Apa? Dan lindungilah kami dari azab. Nah, coba idenya sekarang supaya tidak terlalu banyak dandannya. Karena belum mau kondangan nih. Dandan. Ya, jangan terlalu banyak dandannya. Kira-kira idenya apa ini? Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan dijauhkan dari siksa neraka. Ya, supaya jangan kebanyakan dandannya. Oh. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Dan dijauhkan dari siksa. Dan lagi, coba siapa? Cukup sekali. Saya coba, Pak. Silakan. Saya coba, Pak. Ya, silakan, Bu Sri. Dari yang mana, Pak? Ini yang sedang kita bahas. Waqina adzabannar. Dari ini yang terakhir Robbana sampai akhir, tetapi jangan terlalu banyak dan. Oke. Cukup sekali dan. Ya, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan banyak dah. Udah 2 kali dan. Sekali aja dan, sekali aja dannya. Siksa neraka. Oke, bagus. Coba yang lain. Cukup sekali dan. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Firianti. Ya Tuhan, lindungi. Tuhan siapa? Ya Tuhan, kan ada kaminya ada 2, Pak. Nah, jadi apa kan bisa saja. Ya Tuhan kami, azablah mereka kan mungkin saja. Oh iya, baik. Ya Tuhan kami, lindungilah kami. Berilah kami kebaikan di dunia, akhirat, dan lindungilah dari azab neraka. Iya. Wah, yang pertama dimaknai apa? Wah, yang pertama dimaknai apa? Juga ya.
Bagaimana jadinya? Rabbana, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah dari azab neraka. Lindungi siapa? Lindungilah kami. Lindungilah kami dari azab neraka. Dari siksa neraka. Iya, bagus. Sudah ada ide. Siapa lagi? Ayo. Dannya cukup sekali. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Baik, saya kasih alternatif lain. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Iya. Iya, baik itu ya. Sertanya dari yang mana, Ya, Pak? ya. Dari wa yang kedua. Oh. Ya. Wa yang kedua supaya tidak dan terus sehingga kedengarannya tidak begitu menarik. Itu. Ya, ketinggalan waktu dan. Baik, bisa diulang berikutnya. lagi, Pak. Bisa diulang lagi, Pak. Nanti minta di grup ya, Bu Tati. Minta di grup. Ya. Ya, berikutnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan doa kepada Allah mendoakan Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. sahabat. Allah berdoa Wassalam. Ya, tetap fokus untuk memudahkan pemahaman subjek, predikat, objek, keterangan. Dan doa kepada Allah Saya coba, Pak. Silakan. Dan doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad, keluarga beserta sahabatnya. Iya, bagus. Subjeknya apa, Bu? Allah. Berdoa Allah Muhammad. Subjeknya masih ingat apa ciri untuk mendeteksi kata sebagai subjek? Pertama, subjeknya pelaku. Ya. Bagaimana cara mendeteksinya? TBU. Kami berdoa. Coba dulu, Bu, tadi diikuti arahan tadi, bagaimana cara kita mendeteksi kata sebagai subjek. Kami berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad, keluarga, dan beserta sahabatnya. Ya, sebelum terlalu banyak teka-teki yang muncul, dicoba dulu, Bu, pakai yang tadi, mendeteksi subjek. Bagaimana cara mendeteksi subjek?
Kalau Ibu lupa, sampaikan supaya kita minta kepada teman-teman yang lain untuk turut. Iya, Pak. Lupa. Ya, baik. Lupa, Pak. Ibu-ibu yang lain, bagaimana cara kita mendeteksi kata yang berfungsi sebagai subjek? Bunyi U. Ya, silakan amati bagian awal dari kalimat tersebut apa yang berbunyi U. Allah. Bagus, maka kita mulailah dengan itu. Allah sebagai subjek, lalu apa predikatnya? Allah mendoakan Muhammad. Memberikan keberkahan. Ya, baik. Allah memberikan keberkahan. Objeknya, keterangannya? Nabi Muhammad itu, Pak. Ya, bagaimana jadinya? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Nabi Muhammad. Bensinnya sudah habis atau tujuannya sudah sampai? Sampai habis ya. Sudah habis. Baik. Yang lain silakan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Pak. Pak. Ya, silakan, ya Allah. Bu Sri. Ya Allah, berilah keselamatan bagi Nabi Muhammad dan keluarganya beserta sahabatnya. Sudah habis bensin apa sudah sampai tujuan? Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, berilah keselamatan bagi Nabi Muhammad, bagi keluarganya beserta sahabatnya, semuanya. Sudah sampai tujuan? Ya. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita fokus untuk menelaah pemahaman dari Bu Sri. Coba Pak Guru. Silakan. Allah memberikan keberkahan, keselamatan pada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mana yang bermakna sahabatnya? Wasahbihi. Kalau alihi? Keluarga. Keluarga. Sudah tadi muncul? Bilang. Apa kehabisan bensin? Oke, belum. silakan. Tambah lagi bensinnya. Allah memberikan keberkahan, keselamatan, dan kepada keluarga, pada Muhammad dan keluarga dan sahabatnya. Iya, ini kebanyakan dandan. Coba sudah oke, idenya sudah oke. Dua hal yang coba dipertimbangkan, Bu Firyanti. Yang pertama, ini konteksnya apa gitu? Ini konteksnya berita ataukah konteksnya doa? Berdoa. Oke, kalau berdoa berarti ada ungkapan yang bisa kita munculkan. Apa biasanya Semoga orang Indonesia? Semoga. Ya, bagus. Yang kemudian yang kedua, coba cari strategi supaya jangan terlalu banyak dandan. Banyak dan. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan kepada Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Firyanti. Kalau ada yang lain yang punya ide, silahkan disampaikan. Sudah, yang lain? Mau mengambil ide dari Bu Firyanti? Sudah, Pak. Katanya. Oke, kalau tidak ada ide lain yang bisa kita kaji lebih lanjut, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ungkapan demi ungkapan
kita sudah coba pahami, dan itu kalau ibu-ibu coba amati lagi apa yang kita lakukan itu tidak jauh dari aplikasi kampanye kita 4 sehat, 5 istimewa. Di mana letak istimewanya? Kita sudah mempertimbangkan itu tadi. Walaupun ada beberapa wa, tapi kita coba cari bagaimana supaya enak kedengarannya, tidak semua wa diartikan dan. Itu artinya kita sudah melihat pada aspek keindahan, ya, aspek keindahan makna dan kedalamannya. Ya. Baik, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian berikut, silahkan disampaikan. Oke, saya anggap itu artinya ibu-ibu bisa memahami. Untuk Bu Tati dan yang lain yang ingin mengejar ketertinggalan karena persoalan sinyal atau sebagainya, nanti bisa memanfaatkan rekaman yang kita buat, bisa juga nanti melanjutkan diskusi di grup kita. Iya, syukron. Ya, sekarang coba dihubungkan. Ya, coba dihubungkan. Ini untuk memperkuat pemahaman kita terhadap kata-kata yang sudah kita pelajari. Ada apa yang terbaca di layar ibu-ibu? Allah. Terus? Al-walidain wildani. Al-walidani, terus? Al-dakwah. Ad, ya, alif lamnya. Ad. Dakwah. Ya. Ad-dakwah. Al-ilmu. Al-qalbu. Iya, bagus ya. Mudah-mudahan begitu baca langsung ting. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Yang sebelah kiri silahkan dibaca. Ada? Ya. Yakhsha'u. Kemudian? Yaghfiru lana. Iya, bagus. Robbayana. Robbayana. Perhatikan panjangnya karena bisa mengubah arti. Ya. Yustajabu laha. Iya, bagus. Yanfa'un nas. Iya, bagus. Yas'aluna. Yas'aluna. Itu baik. Yas'aluna. Silakan ibu-ibu. Kalau ini kan dipasangkan ya, yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Nanti saya bantu untuk narik-narik garis. Saya bantu untuk narik-narik garis mana yang cocok. Ya, misal kata Allah sebelah kirinya cocok dengan kata yang mana, al-walidani yang mana, dan seterusnya. Tidak harus urut, yang mana saja yang sudah dirasa cocok pasangannya, segera kita bawa ke pelaminan. Boleh kan adiknya dulu yang dinikahkan kalau udah cocok, udah ada calonnya. Saya, Pak. Ya, yang mana Bu Tati? Allahu yas'aluna. Iya, bagus. Oke. Yang lain kalau melihat ada pasangannya lebih cocok untuk calon, boleh diajukan ya, sebelum nanti dibuat keputusan mana gerangan yang cocok. Ini kan ini masih diusulkan nih kandidatnya. Saya, Pak. Yang mana? Al-walidani. Iya. Robbayana. Iya. Baik. Iya, berikutnya siapa lagi? Saya, Pak Guru. Iya, silahkan. Ada. Yang Allah itu Allah ya. Bu Itoh, entar dulu, biar bisa. Bu Firyanti, silakan. Allah yaghfir lana. Iya, baik. Ini asik nih, katanya dapat 2 calon. Nih, 2 calon nih. Tuh. Baik, silakan Bu Itoh, yang mana? Al-ilmu yanfa'un nas. Iya, baik. Ya, silahkan.
Ada 2 yang masih ngejomblo, ada 1 yang punya 2 calon. Masih bimbang. Bu Mimi, silakan. Al-qalbu yakhsha'u. Iya, baik. Yang lain, silakan. Ada apa lagi, Pak? Ya. Ya, Ubah. Ada lagi? Lagi, Pak. Apa? Lagi ya. Iya, apa? Dakwati yastajabulaha. Dakwah. Ad-dakwah? Yastajab- Iya, baik. Yastajabulaha, baik. Silahkan. Sudah? Semua sudah ada pasangannya kecuali untuk kata Allah masih diperbutkan antara yaghfiru lana dengan yas'aluna. Coba kita lihat ya apa yang dipahami oleh Bu Tati yang memilih yas'aluna dengan Bu Firyanti yang memilih yaghfiru lana. Bu Tati, apa maknanya Allah aluna? Kan mohon. Silakan Bu Tati diaktifkan mikrofonnya. Apa makna Allahu yas'aluna? Apa masih bisa ditunggu? Ya, sepertinya Bu Tati mengalami gangguan teknis. Yang lain siapa yang mau membandingkan apa makna Allahu yas'aluna? Pak Yas'aluna, kami mohon pada Dia. Iya, Allah. bagus. Yas'aluna apa maknanya Bu Sri? Yang mana, Pak? Yas'aluna apa maknanya? Yang bawah Yas'aluna. Iya, apa maknanya? Kami mohon pada Dia. Iya, Allah. bagus. Mana yang bermakna kami? Nak. Iya, bagus. Ada naknya bermakna kami. Terus mana yang bermakna dia? Ya. Iya, bagus ya. Ini kami, kemudian ini dia. Bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Inal khotoya. Ini kadang-kadang nggak nyadar kita ya. Kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa bahasa Arab itu
dari kanan ke kiri. Aduh, maaf Pak. Aduh, Pak. Ya Allah. Jadi apa maknanya, Bu, kalau begitu? Gimana, Pak? Maknanya kami ingat, Bu, kanan ke kiri, Bu. Kanan ke kiri. kanan ke kiri. Dia nggak usah diubah. Yang makna yang tadi sudah Ibu dapatkan, nggak usah diubah. Tinggal posisinya. Dia mohon pada kami. Masa dia memohon pada kami, Pak? Karena itu berarti salah dong. Memohon. Karena itu berarti nggak cocok yas'aluna. Karena kita bilang, masa dia memohon kepada kami, yang ada mah kami memohon kepada dia. Jadi kalau bagaimana ungkapan bahasa Arab yang bermakna kami memohon kepada dia, dia-nya dimunculkan. Bagaimana jadinya? Ya-nya diganti dengan nun. Nas aluhu. Gitu jadinya. Nas aluhu. Nah, ini baru bermakna kami memohon kepadanya. Tetapi kalau yas'aluna maknanya dia memohon kepada kami gitu. Gimana Bu Sri, bisa diikuti penjelasannya? Bisa banget, Pak. Gitu ya. Maaf, Pak. Kekurangan pengetahuannya. Itu lupa itu, bukan nggak tahu itu. Lupa kalau bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Gitu. Baik, mari kita lihat pasangan yang lain. Kalau Allahu yaghfiru lana, apa maknanya? Senantiasa menyampaikan. Ada yaknya, ingat, ada yaknya. Ada yaknya dan ada naknya. Senantiasa dia senantiasa menyampaikan. Yaghfiru apa yaghfiru? Yaghfiru, maghfirah. Menyampaikan. Jangan-jangan salah baca ini. Salah tulis sekali. Yang lain apa yaghfiru? Ampunan. Mengampuni jadinya ya. Iya, mengampunin, Pak. Iya, mengampuni. Nah, ya, yaghfiru lana berarti ini seperti ini tadi nih, mirip dia urutannya. Mirip seperti tadi urutannya. Ini ada ya, di sini ada ya, maka di situ ada makna dia. Di sini ada na, di sini ada na, itu ada makna kami. Gitu. Dia mengampuni kami, Pak. Iya. Berarti kan nggak cocok kalau kita dari kiri, kan artinya berubah 180 derajat. Yaghfiru lana kalau dari kiri, kita mengampuni dia. Gitu jadinya. Baik, berikutnya. Al-walidani rabbayana. Apa maknanya? Kedua orang tua. Bu Mimi tetap terus ya. Didik kami. Orang tua angkat dan orang tua kandungnya tetap muncul. Soalnya ada ninya Pak gitu. Bukan? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Itu kan dua hal yang berbeda ya Bu, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Memahami itu bukan memindahkan arti. Ya, memahami itu bukan memindahkan arti. Ini itu berarti dua gitu. Iya, nggak apa-apa. Pemahaman itu iya, betul. Itu berarti dua. Apa yang dua? Dua orang.
Maksudnya ibu dan bapak gitu Pak? Ya udah, ibu bapak itu dua. Kita singkat dengan orang tua, udah gitu. Pada waktu kita mengatakan orang tua, itu artinya di dalam ungkapan tersebut sudah ada arti dua gitu. Nggak usah disebut lagi. Enggak kalau udah begitu. Sama kayak begini, Bu Mimi. Pernah nggak dengar itu ya? Tapi biasanya sih bapak-bapak ini. Tapi kalau ada pernyataan begitu ya. Alhamdulillah, kemarin ini, kasusnya kemarin ini. Hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Gitu. Coba dilihat. Ada enggak itu yang pemborosan? Alhamdulillah kata MC sebelum khotib naik ke mimbar, ya sebelum khotib naik ke mimbar, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jumat itu Jumat. Ada pemborosan di situ? Jumat itu jamaah. Yang mana pemborosannya? Berjamaah. Berjamaah karena namanya sholat Jumat itu enggak ada yang sendiri. Yang sendiri. Nah, sama dengan ibu, bapak, kalau ada yang mengatakan bahwa seneng ya kalau di sini sholat jamaahnya bareng-bareng. Seneng ya kalau di sini mah sholat jamaahnya selalu bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Ya jamaah ya bareng. Iya jamaah itu yang bareng gitu. Apa guru tadi lobet? Iya baik. Nah sehingga begitu makanya cukuplah kita mengatakan orang tua di dalamnya terkandung makna dua. Cukuplah kita mengatakan sholat Jumat di dalamnya terkandung makna jamaah. Cukuplah kita mengatakan sholat jamaah di dalamnya terkandung makna bersama-sama. Itu bersama-sama. Kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang begini itu kasusnya. Kita merasa bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Saya ini tulus ikhlas. Katanya begitu. Saya ini tulus ikhlas membantu. Tulus itu apa maksudnya? Ikhlas. Ikhlas itu apa maksudnya? Tulus. Tulus ikhlas. Sama dengan malam Lailatul Qadar. Lagi foto. Fotonya itu bagus tuh. Foto yang mana? Foto itu loh, yang foto kita bareng-bareng di Gunung Jabal Rahmah. Jabal itu gunung. Iya, Jabal itu gunung gitu. Baik, apa jadi maknanya? Al-walidani robbayana. Orang tua mengampuni kami. Mana yang bermakna mengampuni, Bu En? Mendidik, Pak. Iya, mana yang bermakna mendidik? Robbaya. Bentuk berapa itu? Bentuk pertama. Ada makna apa di bentuk pertama? Telah mendidik. Iya, bagus. Berikutnya, ad-da'wah yustajabu laha. Apa mananya? Yang dikabulkan. Doa yang doa dia kabulkan gitu. Apa maknanya? Doa yang dikabulkannya. Doa yang dikabulkannya. Ada penjelasannya untuk mengatakan yang? Ada penjelasan untuk mengatakan yang?
Apa enaknya aja, Bu Mimi? Ja yang pakai alis, Pak. Yang mana? Saja, Bu. Saja, janya. Ya, ada makna yang di situ? Ya kan tuh kata sifat. Yang mana kata sifat? Saja, Bu. Apa? Huruf kedua ada alifnya, Pak. Yang mana yang salah kata ya? sifat? Saja, Bu. Itu berapa kata yustajabu? Dua. Apa, Pak? Berapa kata yustajabu? Dua ya, Pak. Dua ya, Pak. Berapa kata? Dua ya, Pak. Dua. Yang pertama? Yu dan saja. Yang pertama apa? Yes, Bu, Pak. Ya. Apa yang pertama? Yu. Dia gitu, Pak, bukan. Apa yang pertama apa? Kata pertamanya apa? Yus. Yus. Baik, kata pertama adalah yus. Apa maknanya yus? Dia. Dia. Ya. Salah ya? Betul kan? Apa maknanya yus? Ya, ini betul salah. Baik. Belum itunya ya, maknanya belum ya. Kita ke kata kedua, tajabu berarti ya? Iya. Iya. Apa cirinya dia bentuk 4? Ya, ada alifnya. Ada alif. Pada urutan keberapa alifnya? Kedua. Urutan kedua, bagus. Arab itu dari kanan apa ke kiri ngitungnya? Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalau tajabu dari kanan, huruf pertamanya apa? Ta. Ta. Huruf keduanya apa? Ya. Jim. Enggak cocok. Kalau dari kiri, huruf pertamanya apa? Ba. Huruf keduanya apa? Alif. Sayangnya bahasa Arab itu dari kanan, bukan dari kiri. Jadi di sini tidak ada penanda bentuk 4 yang bisa kita kenali. Jadi yustajabu itu satu kata, ya. Yustajabu itu ya satu kata, ya. Ada ya di awal itu penanda bentuk 2. Oke, ada ya di awal penanda bentuk 2. Ya, kemudian bunyinya u. Bunyinya u. Kemudian huruf terakhirnya ba, bunyi sebelum ba itu adalah bunyi a. Ya, bunyi a. Sehingga kita pernah mempelajari bahwa kalau ada bentuk 2, bunyi awalnya u, sebelum akhirnya berbunyi a, maka dia melahirkan makna pasif. Makna pasif, yaitu di, ya. Jadi yustajabu maknanya dikabulkan. Ad-da'wah yustajabu laha,
maknanya doa dikabulkan. Kalau itu kurang berasa enak, maka dalam bahasa Indonesia kita biasa menambahkan kata itu antara subjek dan predikat. Sehingga yustajab, ad-da'watu yustajabulaha bisa dimaknai doa itu dikabulkan. Ya, baik. Berikutnya, al-ilmu yanfa'un nas. Ilmu bermanfaat bagi manusia. Iya, bagus. Ilmu bermanfaat bagi manusia. Berikutnya, yang terakhir, al-qalbu yakhsha'u. Apa maknanya? Ada? Hati yang kusuk. Ya, bagus. Dari mana dipahami yangnya? Ya, yasa. Yasa. Ada apa di yakhsha sehingga dipahami memiliki makna yang? Enggak ada yangnya, Pak. Oh, enggak ada yangnya. Bagaimana jadinya al-qalbu yakhsha'u? Dia kusuk. Hati Kusuk. Apa jadinya? Hati kusuk. Hati khusyuk. Enak begitu? Hati khusyuk. Tidak enak. Tidak enak, Bagaimana? Pak. Bisa kayak tadi. Pakai tadi ya. Antara subjek dan predikat bisa ditambahkan kata itu. Yang. Bukan. Itu. Hati itu khusyuk. Oh. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Iya. Kalau Berarti tidak hati ada, khusyuk ya, Pak? ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka itulah akhir dari kebersamaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan udah jam berapa itu? Udah jam 2.30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan kita berikutnya kita akan mendalami tanmiyatul mufradat yang ada pada pelajaran ini. Ya, semoga ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat, untuk ketenangan jiwa dan hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin merasakan kehadiran Allah dan kita meraih ridhonya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di akhir kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.